Tahukah saudara, Anda yang hadir di ibadah ini, you are blessed. Anda diberkati. Nanti saya akan ngomong apa yang saya maksudkan di bagian akhir dari khotbah ini. Karena tadi waktu kita menyembah dan saudara menyanyikan lagu Haleluya, yaitu the name above all names. Saya sedang melihat sesuatu di dalam roh. Dan nanti saya akan beritahu saudara di bagian akhir dari khotbah ini apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya sementara Anda menyembah Tuhan tadi. Ya, tapi saya akan bagikan satu pesan firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah The Wind is Blowing in Our Favor. Angin Roh Kudus, angin yang dari Tuhan itu sedang berhembus, sedang bertiup di tengah-tengah kita. Bagi kita, untuk kita, di pihak kita. Oke, kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus bicara tentang peristiwa dia mau naik ke surga. Itu yang kita peringati pada hari ini. Yesus Kristus turun ke dunia jadi manusia, mati bagi kita di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga bangkit kembali dari kematian. Setelah itu 40 hari berturut-turut dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga. Oke, nah Yesus ngomong sama mereka waktu itu sebelum naik, dia kasih tahu bahwa aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Padahal yang ngomong adalah Tuhan Yesus, tapi dicatat di sini, hati murid-muridnya tahu Yesus akan naik ke surga, malah sedih. Tahukah saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pun, ya kalau kita nggak ngerti yang Tuhan maksudkan, kita nggak ngerti apa yang ada di benaknya Tuhan Yesus, respon kita bisa salah. Gara-gara muridnya nggak ngerti apa yang ada di dalam rencananya Tuhan Yesus dengan dia naik ke surga, mereka sedih, mereka berduka cita. Karena mereka pikir mereka akan ditinggal. Mereka merasa kehilangan. Biasanya setiap hari sama Yesus, tapi kok sekarang Yesus mau naik ke surga. Seolah-olah sekarang mereka jadi sendiri. Mereka nggak ngerti apa yang ada dalam rencana Yesus dengan dia naik ke surga. Karena itu mereka sedih. Banyak orang dalam hidupnya juga sedih karena belum mengerti apa yang ada dalam benaknya Tuhan. Waktu Tuhan memproses kita, kita ngerasanya berat, kita sedih, kita berduka cita. Padahal di benaknya Tuhan, proses itu diperlukan untuk mempersiapkan kita bisa terima promosi besar. Tapi kalau nggak ngerti rencana Tuhan, akibatnya jadi apa? Sedih. Akibatnya berduka cita. Kalau saudara ngelihatnya cuma kehilangan pekerjaan saja, kerugian yang engkau alami saja, Anda nggak ngerti di balik itu ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, yang lebih indah dan lebih besar, jadinya sedih. Tapi kalau kita ngerti apa yang di benak Tuhan, di rencana Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, dari sedih jadi happy. Doa saya, setiap duka citamu hari ini diubah jadi sukacita. Amin. Jangan sampai kita salah respon sama Tuhan. Disuruh mengampuni papamu, tapi sebagian orang malah ngerasa kayak, kok Tuhan suruh saya ngampuni padahal sudah keterlaluan banget. Disuruh ngerjain proyek besar, malah ngerasa keberatan, malah merasa jadi beban yang memberatkan sekali.
Padahal melalui proyek itu Tuhan mau angkat saudara. Coba Anda renungkan, sekarang kita sedang dalam masa doa puasa 40 hari di gereja kita. Disuruh doa puasa, belum tentu kita happy. Jujur, tanya kiri kananmu, kamu happy gak doa puasa? Karena sebagian orang gak happy, disuruh doa puasa, disuruh melayani Tuhan, disuruh beribadah. Belum tentu kita happy. Kalau kita belum dong apa yang ada di dalam benaknya Tuhan. Seperti murid-murid Yesus, ngerti Yesus akan naik ke surga. Nah, kita mencatat mereka berduka cita. Tapi begitu mereka ngerti, responnya berubah loh. Peristiwanya gak berubah. Yang dialaminya tetap sama, yang terjadi tetap sama. Tetapi antara ngerti dan tidak ngerti apa yang menjadi rencana Allah, respon hatinya beda. Kita baca dulu Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi yang membuat mereka sedih, kabar bahwa Yesus akan naik ke surga kali ini bukan cuma info. Ini benar-benar terjadi nih, kejadian benar. Nah kalau dengar infonya saja sudah sedih, apalagi kalau terjadi bisa hancur hati, remuk hati. Tapi ternyata beda, ayat 52. Lihat respon murid-murid Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersukacita. Coba Anda renungkan itu. Kejadiannya sama persis. Awalnya sedih. Awalnya duka cita. Tapi sekarang bukan cuma sukacita, ditulis tadi sangat bersukacita. Tahu nggak saudara, yang engkau lalui sekarang ini belum tentu harus berubah. Pengalamannya, kejadiannya belum tentu harus berubah. Tetapi antara nggak tahu dan tahu apa yang dibalik semuanya itu, Anda bisa dari duka cita jadi sangat bersukacita. Oke, bahkan seandainya peristiwa itu negatif. Bahkan seandainya yang kau alami itu kehilangan dan sangat menyakitkan. Bahkan seandainya yang terjadi dalam hidupmu itu kebangkrutan. Tapi saya ngomong sama saudara, antara ngerti dan tidak tahu itu bisa mengakibatkan respon hati kita beda banget. Saya pernah cerita sama saudara Pak Obaja dari pengusaha, terus kemudian menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, maju, jadi hamba Tuhan, tapi kemudian yang terjadi pabriknya bangkrut. Saya masih kecil waktu itu dan saya ingat yang namanya orang mengalami kebangkrutan, gak ada yang enak. Benar apa tidak? Gak ada yang enak. Hati ini sesak, berat seperti murid-murid Yesus, berduka cita, sedih hati. Tapi diizinkan terjadi. Kita nggak ngerti pada waktu itu. Walaupun nggak ngerti, kita belajar satu. Kalau nggak tahu rencana Tuhan, yang kita lakukan apa? Percaya. Kita misalnya ngomong, baiknya apa coba? Baiknya apa coba? Kita melayani diizinkan bangkrut, baiknya apa coba? Semua keluarga nggak ada yang percaya sama Yesus. Kita satu-satunya yang percaya Yesus, kita bangkrut sendiri. Baiknya apa coba? Ya nggak bisa jawab waktu itu. Waktu ngalami nggak bisa jawab. Tapi setelah sekian tahun berlalu, kita baru tahu. Diizinkan kebangkrutan terjadi. Karena setelah itu, berapa waktu kemudian, Tuhan mengerjakan kebangkitan. Justru melalui kebangkrutan, Pak Obaja bisa fokus di dalam pelayanan. Sehingga terjadi kegerakan. Akhirnya Tuhan pakai Pak Obaja jadi berkat untuk Indonesia. Jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Kalau tahu bakal jadinya seperti sekarang. Dulu waktu disuruh bangkrut, oh ya boleh silahkan bangkrut. Tapi kan dulu nggak tahu bakal jadinya seperti sekarang. Kalau dulu tahu bangkrut, jalan menuju seperti glory sekarang. Dengan happy silahkan bangkrut. Duka cita berubah menjadi
Sukacita saat kita nggak tahu. Saya ngomong sama saudara, belajar percaya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk perkara kebangkrutan, termasuk perkara kehilangan, termasuk perkara kerugian, termasuk semua prahara yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara, Allah turut bekerja. Dan kadang-kadang untuk kita tahu butuh tahunan. Baru ngerti, oh ternyata maksud Tuhan gini. Ada yang langsung tahu, tapi ada yang butuh tahunan. Di Alkitab mungkin beberapa minggu ke depan, saya lupa persisnya. Nanti salah satu khotbah kita, sudah kita siapin. Saya akan ceritain sama saudara. Kehilangan yang sangat menyakitkan orang yang dikasih. Diizinkan dalam Alkitab terjadi. Baru ngerti di balik semuanya itu baiknya apa setelah 4 generasi. Nah itu keburu mati dong Pak loh. Memang pikiran kita sama pikiran Tuhan itu beda ya. Jalan Tuhan sama jalan kita itu beda ya. Tapi kadang-kadang cara Tuhan merakit itu beda. Karena memang kapasitasnya, levelnya memang beda. Jadi hari ini di tengah semua keterbatasan kita dan ketidaktahuan kita. Belajar, percaya. Kalau aku harus melalui ini semua, aku percaya. Aku tuh punya Tuhan yang baik. Dan Tuhanku turut bekerja dalam perkaraku ini pun untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Di balik salibmu akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Di balik kegagalanmu akan ada keberhasilan dan kemenangan besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Di balik semua kesalahpahaman yang terjadi, Tuhan sedang menempa karakter-karakter ilahinya di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi ada maksud Tuhan yang indah. Sama seperti Tuhan sama murid-muridnya mau pergi. Tapi bukan untuk yang jelek. Walaupun muridnya sempat sedih. Tapi dia punya maksud yang baik. Kita baca dulu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu siapa? Roh Kudus, Holy Spirit. Tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ternyata Tuhan Yesus tahu untuk murid-muridnya masuk ke new season, old season harus finish dulu. Baru bisa buka new chapter, new season dimulai. Cuma kadang-kadang kita enjoy sama season yang ada ini, kita nggak mau lepas. Kita ngomong anggur lama tuh enak ya, makanya orang nggak mau anggur yang baru. Tapi tahukah saudara di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu baru. Setiap pagi kita bangun tidur, kasihnya selalu baru setiap pagi. Jadi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan Yesus harus meninggalkan murid-muridnya ternyata supaya babak yang baru, musim yang baru bisa dimulai, yaitu Roh Kudus datang ke atas mereka. Dan Roh Kudus ini adalah Roh Yesus Kristus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seandainya saja Yesus tidak naik ke surga, Yesus setelah bangkit dari kematian tetap di dunia dan hidupnya di Holy Land. Seandainya loh ya. Berarti kita kalau mau ketemu Yesus harus terbang ke Holy Land dulu. Ayo berapa banyak dari kita yang punya kesempatan terbang ke Holy Land? Anda yang punya kesempatan seumur hidupmu berapa kali engkau terbang ke Holy Land? Terus yang gak punya kesempatan gimana? Kapan ketemunya sama Yesus? Berarti yang bisa ketemu sama Yesus cuma orang kaya. Makanya Yesus ngomong, lebih berguna bagimu aku pergi. Kenapa? Karena hanya dengan Yesus pergi, Roh Kudus bisa datang. Roh Kudus itu Roh Yesus Kristus yang diberikan dan tinggal di dalam kita. Sehingga kita bisa berjumpa,
mengalami Yesus anytime, any day, anywhere, kapanpun, dimanapun kita bisa mengalami Yesus secara pribadi. Buat perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, dia harus secara jasmani berjuang sampai bisa menjamah jubah Yesus secara jasmani, baru dia sembuh. Tapi buat saudara dan saya, sadari tubuh kita bait suci Roh Kudus. Roh Yesus Kristus. Dimanapun saudara di tempat dudukmu saat ini sendiri. Dengan iman, by faith, Anda bisa menjangkau jubah Yesus. Dan kuasa yang sama, zaman itu bekerja menjamah, menyembuhkan perempuan itu. Juga akan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Juga akan mengerjakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Makanya Yesus ngomong, lebih berguna bagimu kalau aku pergi. Supaya Roh Kudus datang. Supaya season yang baru, babak yang baru, yang lebih baik, yang lebih indah, bisa engkau alami dalam hidupmu. Karena itu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu selalu ngasih lebih baik dari yang kita minta. Kalau ada di antara saudara doa minta sesuatu yang baik dari Tuhan, Tuhan gak kasih. Tuhan kasihnya yang terbaik. Sifatnya Tuhan tuh gitu saudaraku. Kalau Anda minta diberkati oleh Tuhan, Tuhan lakuinnya. Bukan cuma engkau diberkati, yes. Tapi Tuhan akan pakai saudara jadi berkat. Amin. Anda yang mencari pekerjaan, bisa jadi loh ada di antara saudara bukan sekedar dapat pekerjaan, malah memulai usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan buat banyak orang. Karena Tuhan tuh selalu melakukan beyond and more. Buat saudara mungkin harapannya suamimu gak tambah parah. Selingkuhnya gak tambah gila. Tapi hari ini karena engkau datang dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan engkau percaya firman Tuhan ini, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, bukan cuma suamimu bertobat, tetapi engkau dan seisi keluargamu akan beribadah bersama, melayani Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan itu gitu, Tuhan mau melakukan yang lebih. Ya, jadi Roh Kudus harus datang atas mereka. Nah, mari kita lihat ketika Roh Kudus datang, apa yang mereka alami pada waktu itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kayak kita sekarang sedang kumpul nih ibadah di sini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Seperti apa? Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Artinya the wind is blowing. Tahukah saudara itu bukan sekedar judul khotbah loh. Saya waktu hari Selasa kemarin bangun tidur. Tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Khotbah ini sudah dibuat beberapa bulan yang lalu. Tetapi hari Selasa kemarin, ini hari Kamis ya, berarti Rabu, terus Selasa. Roh Kudus bicara sama saya. Ini bukan sekedar judul khotbah. Ini yang memang sedang Tuhan lakukan. The wind is blowing. Angin itu sedang berhembus. Angin yang dari Tuhan, angin Roh Kudus itu sedang berhembus. Seperti yang dialami murid-murid Yesus. Hari ini kita murid-murid Kristus juga terima tiupan angin keras yang daripada Tuhan itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sejak Yesus naik ke surga, 10 hari, itu hari Pentakosta, tergenapilah janji itu. Mereka kepenuhan Roh Kudus.
Doa saya hari ini, sementara tiupan angin keras, sementara the wind is blowing, semua kita tanpa terkecuali, kita alami kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus. Karena the wind is blowing, angin Roh Kudus itu sedang berhembus. Nah, mari saya beritahu saudara apa yang akan terjadi ketika the wind is blowing. Ketika angin itu berhembus. Ada dua hal yang saya mau bagikan di ibadah ini. Nomor satu, angin Tuhan akan membersihkan semua awan gelap atas hidupmu. Awan gelap ini bukan bicara tentang sesuatu yang jasmani ya. Tapi ini awan gelap bicara tentang spiritual forces. Ini metafor ya yang bicara tentang kekuatan-kekuatan kegelapan yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupmu sehingga engkau jadi terdesak, sehingga engkau merasa sesak, engkau jadi terhambat, hidupmu jadi menderita dan mengalami susah sekali. Karena ada awan gelap itu. Ayo kita baca aja ayatnya supaya Anda nggak bingung. Ayub 37 ayatnya yang ke-21. Seketika terang tidak terlihat. Karena digelapkan apa? Mendung. Awan gelap itu. Harusnya terang tapi jadi gelap. Karena ada mendung. Ada awan gelap. Tapi bagian berikutnya Anda perhatikan. Lalu the wind is blowing. Angin itu berembus. Angin itu bertiup. Maka bersihlah cuaca. Tahukah saudara secara rohani ada hal-hal yang bisa menyebabkan cuaca, atmosfer di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita jadi gelap. Kok heran ya suami saya nggak kayak biasanya. Uring-uringan terus. Marah-marah terus. Kita salah paham terus. Suasana rumah serba nggak enak. Mungkin Anda nggak sadar ya. Tapi kalau ada di antara saudara mengalami kejadian lagi. Beruntun terus-menerus kok nggak baik semua ya. Terlalu kebetulan kalau kita katakan. Kebetulan. Jangan-jangan ada awan gelap itu. Harusnya terang, tapi gara-gara mendung jadi gelap. Berapa banyak orang gak sadar dalam hidupnya ngalami hal-hal yang seperti itu. Itu yang dialami juga oleh Daniel. Daniel doa sama Tuhan dan Tuhan ngomong, hari pertama Daniel kamu doa, aku sudah jawab. Dan Tuhan kirimkan malaikat untuk membawa jawaban doa itu kepada Daniel. Malaikatnya dalam perjalanan, Alkitab mencatat muncul penghulu kegelapan Persia menghalangi. Perang roh terjadi. Daniel nggak ngelihat secara jasmani. Tapi hal-hal yang tidak kita lihat secara jasmani bukan berarti tidak terjadi. Terjadi peperangan dalam roh dan itu berlangsung 21 hari dan mengakibatkan jawaban doa yang Tuhan sudah ngomong oke sejak hari pertama tapi tidak bisa diterima oleh Daniel. Ada nggak di antara saudara harusnya proyek itu sudah tembus tapi kok entah kenapa selalu mentah lagi. Isinya cuma hampir. Hampir, engkau sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Sudah semuanya yang bisa Anda pikirkan, Anda lakukan, Anda lakuin, Anda cover semuanya. Lepas lagi, mentah lagi, gagal lagi. Anda nggak sadar seperti yang dialami Daniel, harusnya sudah terjadi. Jawaban doa itu 21 hari yang lalu. Tapi kenapa? Kok belum kunjung datang? Kadang-kadang yang kita nggak lihat. Tapi Alkitab mencatat ada yang namanya mendung gelap. Yang membuat harusnya terang tapi jadi gelap. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang
Tidak kita pahami. Mungkin ada juga di antara saudara yang saat ini tanpa sadar engkau sedang kena santet. Bahkan engkau nggak percaya sama santet, engkau ketawa tentang santet. Saya ini orang yang kenal sama saya, Anda tahu saya orang yang logis. Orang yang sangat logika. Tapi saya juga tahu loh, dunia roh itu nyata. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya, tapi itu very real. Very real. Ada orang-orang yang mimpi digigit serangga, bangun tidur, di tempat gigitan serangga itu jadi kanker. Padahal mimpi loh, tapi jadi real. Itu kan fakta, terjadi beneran. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, teliti. Jangan-jangan ada awan gelap yang sedang datang di dalam hidup saudara seperti yang dialami oleh Daniel pada waktu itu. Tapi saya punya berita baik buat saudara, dicatat di sana dalam ayat yang kita baca tadi. Seketika terang tidak terlihat. Berarti tidak terlihatnya, gelapnya cuma seketika. Hari ini apapun yang jadi hambatan saudara, katakan dengan iman, ini hanya seketika. Masalahku ini hanya seketika. Stagnasi ini hanya seketika. Kenapa? Karena ditulis, lalu angin apa tadi? Berhembus, the wind is blowing. Dan ketika angin berhembus, maka bersihlah cuaca. Begitu angin berhembus, buat Daniel, Tuhan kirimkan penghulu malaikat namanya Mikael, membantu malaikat yang awalnya diutus itu. Terus kemudian Mikael take over peperangannya, sehingga malaikat yang tadi itu awal diutus itu bisa melanjutkan perjalanan. Maka dengan cepat Daniel yang tadinya tidak juga bisa dapat jawaban doa, tiba-tiba jawaban doa nyampe. Mari saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini. Tiba-tiba kemenanganmu terjadi. Tiba-tiba kesembuhan terjadi. Tiba-tiba yang kau upayakan bertahun-tahun belum juga tembus. Tapi karena hari ini the wind is blowing. Angin itu berhembus, maka terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terjadi. Tiba-tiba rumahmu laku. Bertahun-tahun kau berusaha gak bisa-bisa. Tiba-tiba Tuhan kasih pembeli. Loh, itu terjadi berulang kali saudaraku. Ketika angin itu berhembus, anything can happen. Berapa banyak yang bersaksi Tuhan kasih pembeli. Dan itu benar-benar kayak the best dan kayak enggak kebayang ya. Tiba-tiba langsung oke tanpa nawar dengan harga yang hebat. Berapa banyak jemaat kita nawarin, sudah nawarin, dimurahin, gagal dan gagal dan gagal. Begitu angin dari Tuhan berhembus, sekian bulan berlalu dia tawarin ya di harga lebih tinggi. Ada buyer langsung oke tanpa nawar dan itu terjadi. The wind is blowing for your favor. The wind is blowing in our favor. Amin. Saya percaya akan ada pengusaha-pengusaha di tempat ini yang sudah bertahun-tahun jalan di tempat, stagnasi. Tapi karena the wind is blowing. Nanti Anda akan melihat bisnismu tuh kayak dikasih sayap sama Tuhan. Tiba-tiba majunya cepat sekali, gerakannya gesit sekali, ekspansinya kencang sekali. Di bawah Tuhan kan naik dan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi coba saudara doa, teliti. Jangan-jangan ada mendung itu. Berapa kali saya doa buat jemaat. Ketika saya doa, saya kayak ngelihat kok ada awan gelap ya. Pernah juga Pak Jati juga ngalami. Saya doain dan saya ngomong, kok saya ngelihat kayak ada awan gelap. Dan waktu itu kita doa bersama-sama, kita tengking, kita hardik dalam nama Tuhan Yesus. Lewat seminggu ya Pak ya. Seminggu apa 2 minggu ya saya lupa. Sekitar itu ya. Ya. Tiba-tiba saya dikasih kabar.
Ya, promosi yang sudah tertahan bertahun-tahun. Gak ngerti kenapa, semua usaha sudah dilakukan, tapi tetap gak tembus, gak bisa. Entah gimana, mungkin ada sebuah kebetulan, tetapi memang di tengah-tengah kita ini banyak kebetulannya, saudaraku. Ya, tiba-tiba saja saya dapat kabar, semua yang bertahun-tahun terhenti, tertahan. Hari itu tembus. Saya mau deklarasikan buat orang-orang di tempat ini. Hari ini tembus. Tembus. Jadi itu. Mujizatmu jadi. Mujizatmu jadi. Jawaban doamu jadi. Pemulihan keluargamu jadi. Jadi itu visi itu tergenapi. Jadi itu kesembuhan jadi. Kesembuhan jadi. Kebangkitan terjadi. Terobosan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya sendiri juga ngalami pengalaman berurusan dengan mendung gelap ini. Agustus 2022, hampir 2 tahun lalu, saya diminta Pak Obaja untuk mulai take over leadership gereja kita di Solo. Jadi saya mulai koordinasi dengan tim kita di Solo. Ya, tapi ternyata saya baru menemukan bahwa ada mendungnya ini. Awan gelap ini. Jadi kalau saudara ngalami itu, istilahnya gereja kita juga ngalami. Nabi sekelas Daniel aja juga ngalami peperangan rohani itu. Jadi no worry. Itu bagian dari perjalanan iman kita. Ya. Sehingga akibatnya mendung ini saudaraku mengakibatkan banyak atmosfernya jadi gak enak di gereja itu. Banyak salah pahamnya. Banyak ketidakpuasannya, banyak kecewanya, banyak marahnya. Dan kita ini kayak ngerasa diserang dari semua sisi. Disalah-salahin. Tuduhan-tuduhan yang gak benar. Gosip, fitnah dan lain sebagainya. Terus setelah itu lebih lagi. Satu persatu jemaat sempat menyatakan keluar dari gereja, keluar dari gereja, keluar. Waktu itu kita literally kehilangan ribuan orang. Dan kita ngalami penurunan. Kita ngalami kemunduran. Artinya gini, kalau saya berdiri di mimbar khotbah gagah kayak gini, bukan berarti nggak punya masalah. Anda nggak tahu aja masalah saya. Jadi sama-sama kita punya masalah juga. Tapi kan kita kalau punya masalah, responnya tergantung masing-masing. Ada orang punya masalah diceritain sama semua orang. Buat apa? Justru kalau engkau sedang menghadapi peperangan besar dalam hatimu, saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara. Teguhkan dan kuatkan hati saudara. Di tengah peperangan itu yang mantap hatinya, yang kuat hatinya, yang teguh hatinya. Anda butuh stamina dan kekuatan dari Tuhan untuk terus menghadapi peperangan itu. Untuk bertahan sampai akhirnya membalikkan situasi dan mengalami kemenangan. Jadi di dalam situasi yang kayak gitu saya doa minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan ngomong sama saya 2 hal. 1, Tuhan suruh saya peperangan rohani. Tuhan suruh saya berdoa supaya angin Roh Kudus berhembus sehingga mendungnya apa tadi? Dilenyapkan. Kalau mendungnya dilenyapkan maka yang gelap akan berubah jadi terang. Jadi saya mulai masuk dalam roh peperangan rohani. Saya juga mulai deklarasikan janji Tuhan buat Abraham. Abraham ini orang yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan janji sama Abraham, yang memberkati kamu, ku berkati. Yang mengutuki kamu, ku kutuki. Itu Tuhan yang ngomong loh, bukan cuma memberkati loh, yang mengutuki juga loh. Saya tangkap itu dan setiap kali saya di Solo, saya deklarasikan itu. Yang memberkati, diberkati. Yang mengutuki, dikutuki. Boleh dicoba. Awalnya mungkin mereka nganggap enteng. Tapi kejadian bener. Mulai ngerti apa yang sedang terjadi ini berubah ini dalam roh. Ya. Itu yang pertama saya lakuin. Yang kedua Tuhan suruh saya lakuin. Saya
menghadapi semua itu, saya tulis di handphone saya semua kritik dan semua serangan, semua yang dituduhkan, saya catat satu persatu. Bukan untuk saya renungkan siang dan malam loh saudaraku ya. Yang boleh untuk direnungkan siang malam adalah firman Tuhan, oke? Ya. Jadi kenapa kok saya catat satu persatu? Saya pakai introspeksi, ada nggak yang salah dari kita? Kalau ada yang salah ya kita berubah dong. Jangan cuma main tengking. Lakuin bagianmu. Benahi yang salah. Evaluasi diri. Kita lakukan evaluasi diri. Terus semua yang dituduhkan, yang diserang tentang gereja kita, saya ngelihat, oh kita punya celah terbuka ini, kita tutup celahnya, kita tutup. Oh kita lemahnya di sini, saya malah belajar banyak. Oh kita punya kelemahan ini, kita mulai kerja keras, mengubah kelemahan jadi kekuatan. Saya kerjain itu saudaraku, itu di handphone saya. Waktu itu saya punya catatan panjang dan lebar. Soal itu semuanya. Saya kerjain satu persatu sekitar setahun tuh. Dan setahun itu saya ngelihat dan saya bisa merasakan angin dari Tuhan mulai berhembus. Begitu angin itu berhembus, itu kayak heran saudaraku ya. Tiba-tiba itu atmosfer itu benar-benar kalau bahasanya ayat tadi cuaca menjadi bersih. Ini kayak atmosfer itu jadi ringan. Jadi enak. Tadinya tuh serba salah. Banyak sekali kesalahpahaman. Sekarang clear. Sekarang jadi ringan. Sekarang jadi orang-orang jadi yang tadinya nggak puas sekarang happy. Saya cari suara-suara yang kayak tadinya wah kencang banget. Sekarang nggak ketemu lagi. Suasananya jadi indah. Kesatuannya jadi kuat. Dan tiba-tiba grafiknya berubah. Sejak setahun lalu sampai sekarang grafik itu berubah total. Tadinya turun terus, ambles terus. Tapi sejak setahun yang lalu grafiknya tetap naik dan tidak turun. Terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Setiap bulan kita memecahkan rekor lagi. Memecahkan rekor lagi. Parameter di semua sisi. Memecahkan rekor lagi. Memecahkan rekor lagi. Ketika angin Tuhan berhembus. Mendungnya lenyap. Gelap kita berubah jadi terang. Doa saya keuanganmu terang. Kesehatanmu terang. Masa depanmu terang, sukacitamu terang, gereja kita terang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. The wind is blowing in your favor. Dan yang ini Tuhan suruh saya Selasa kemarin untuk nubuatin terus. Ngulang-ngulang dan menubuatkan, memperkatakan ini. Jadi saya juga mau ajak saudara mulai hari ini memperkatakan ini. The wind is blowing. Angin itu berhembus in our favor. Amin. Yang kedua, angin Tuhan ketika berhembus akan mendatangkan hamburan mujizat yang masif. Oke, Tuhanmu itu Tuhan yang melakukan mujizat loh. Jangan percaya sama pendeta-pendeta yang gak percaya mujizat. Hanya karena engkau merasa belum mengalami mujizat, bukan berarti mujizat tidak ada. Tuhan kita itu Tuhan yang masuk akal, masuk logika, sekaligus Tuhan yang melampaui logika. Tuhan besar, Tuhan kita itu Tuhan yang lebih besar dari logika kita. Karena itu kita menyebut perbuatan Tuhan yang lebih besar dari logika kita, itu mujizat. Loh, manusia juga karena teknologi kan ngalami mujizat. Dulunya kita hanya kalau ketemu bisa ngomongan. Sekarang saudara di rumah, saya di sini kita bisa telepon ngomongan. Orang zaman dulu ngomong itu mujizat. Padahal itu cuma teknologi. Tahu nggak saudaraku, akal kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Master plan-nya, blueprint-nya di Tuhan. Hari demi hari manusia itu cuma menggali teknologinya Tuhan aja. Jadi yang kita sebut mujizat sekarang, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu kuasa Tuhan, itu teknologinya Tuhan. Mungkin sekarang manusia belum nyampe ke situ. Mari saya yakinkan saudara, Tuhanmu lebih besar dari semua akal manusia. Dan ketika angin Tuhan berhembus, maka mujizat terjadi.
Kita baca ya, Bilangan 11 ayat 31 sampai 32. Lalu, apa yang terjadi? Bertiuplah. Semuanya katakan bertiuplah. Apa itu yang bertiup? Angin yang dari Tuhan asalnya. Kiranya dalam hidupmu mulai hari ini dapat angin yang dari Tuhan itu. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Ceritanya bangsa Israel di padang gurun gak pernah makan daging. Mereka teriak, Tuhan kami mau makan enak. Minta daging. Itu doanya mereka. Dan Tuhan mengiyakan. Cuma caranya Tuhan mengerjakan itu unik sekali. Ngasih mereka daging dengan cara apa tadi? Angin Tuhan bertiup. Berhembus, membawa burung-burung puyuh. Terus menghujaninya di perkemahan orang Israel. Dalam jumlah yang masif sekali. Nah mari kita lihat ya, semasif apa daging yang Tuhan kasih kepada mereka di tengah padang gurun. Yang kering kerontang. Ayat berikutnya. Ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap orang. Sedikit-dikitnya mengumpulkan berapa? 10 homer. Oke. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Coba lihat ke depan sini. Ditulis tadi setiap orang mengumpulkan berapa tadi? 10 homer. 10 homer Anda tahu nggak berapa? 1000 kilo. 1 ton. Jumlah orang Israel, laki-laki yang terdaftar waktu itu 600.000. Kalau 1 orang 1 ton, berarti di padang gurun yang kering kerontang itu, Tuhan ngasih mereka minimal 600.000 ton daging. Itu pesta barbeque, saudaraku. Gila nggak waktu itu? Anda harus ngerti loh, ini nggak main-main. Ketika angin Tuhan berhembus, get ready please. Saudara siap-siap karena saya ngerasa tadi pagi ya ibadah pertama Tuhan ngomong di hati saya. Kali ini yang Tuhan akan lakukan, mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, itu bukan mujizat yang engkau pernah alami sebelumnya. Itu bukan hanya mujizat di skala yang pernah terjadi dalam sejarah keluargamu sebelumnya. Tetapi yang belum pernah terjadi, dia akan kerjakan itu di dalam kehidupan saudara. Anda belum pernah ngalami itu. Keluargamu belum pernah ada cerita yang kayak gitu. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mereka gak kebayang bakal pesta barbeque di padang gurun. Mantap kan? Ya. Saya tuh pernah ngalami. Jalan sama Tuhan ya. Makanya sejak awal kita tuh belajar ya. Kalau nanti Anda dengar cerita mujizat. Terus kemudian Anda coba. Belum ngalami, percuma ini. Nah itu susah ya orang gitu ya. Kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian saya. Sebagian orang saya tahu bener ya. Wong saya aja juga kadang ngerasa gitu. Saya jujur ngomong sama saudara. Yang saya alami itu kalau saya ceritain, sebagian orang akan menganggap too good to be true. Karena memang secara akal manusia itu kayak impossible banget. Dan buat saudara yang belum mengalami itu, saudara juga ngomong kayaknya kayalan deh. Too good to be true. Karena itu Alkitab menyebut mujizat. Kiranya engkau ngalami secara pribadi itu. Kalau engkau belum ngalami, belum tentu hal itu enggak ada loh. Untuk segala sesuatu ada for the first time.
Untuk segala hal, pertama kali ngalami. Sudah belajar ikut sama Tuhan. Jadi kalau lagi belajar, saya dulu juga sama lagi belajar. Sudah ngelakuin ini kok belum terjadi. Jangan protes. Kebanyakan protes, sedikit belajar. Kita ini punya hati sebagai murid. Tuhan, apanya yang salah? Ajari aku Tuhan. Punyai sikap hati yang benar sama Tuhan. Nanti buktiin saudaraku, firman Tuhan itu ya dan amin. Karena kalau Tuhan berfirman, itu terjadi. Anda percaya sama firman Tuhan, pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Saya cerita ya, satu pengalaman saya, pertama awal-awal, salah satu pengalaman saya awal-awal ngalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya ngerasa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi karena saya punya cita-cita jadi bisnismen, saya untuk sekian waktu tarik-tarian gitu kayak nggak mau gitu. Ya, baru setelah sekian waktu oke. Karena saya sudah ngalami sendiri zaman Tuhan dan saya percaya Tuhan sendiri yang bicara di dalam hati saya. Akhirnya saya serahkan hidup saya. Oke Tuhan, saya mau melayani Tuhan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Cuma masalahnya saya ngomongnya ke orang tua terlambat. Tadinya disuruh sekolah Alkitab di Amerika, saya nggak mau dan nggak mau dan nggak mau. Baru setelah saya lulus SMA, saya datang ke orang tua dan ngomong mau. Oke, tapi yang namanya Anda mau sekolah Alkitab, Anda mau ke universitas, kan mesti dipersiapkan dulu dong. Benar nggak? Daftar dulu apa. Nah, waktunya saya ngomong itu sudah mepet sekali. Hampir terlambat. Waduh, kita semua berusaha ini. Terus kita mulai persiapan, kita ngirim dokumen. Zaman itu belum pakai email, belum beli di Indomaret emailnya. Masih semuanya ngirim dokumen secara fisik. Ya, dan saya sudah dikasih tahu ini 2 minggu loh waktunya. Padahal disyaratkan di sana harus nyampe 3 hari. Tapi nggak bisa, harus 2 minggu loh ya. Saya ngomong tetap kirim deh, gitu. Tapi hebat loh saudaraku. Yang harusnya 2 minggu, benar-benar nyampenya 3 hari. Dilancarkan. Jadi, ngurus visa. Saya masih ingat, waktu saya ngurus visa kan waktu itu saya belum keluar negeri kemana kan belum. Ya, jadi paspor saya masih polosan nih. Ya, dan kita belum ada background apa-apa. Daftar aja, student visa. Semua orang yang di depan saya, yang ngelamar visa di kedutaan Amerika sana ditolak, dibentak-bentak. Saya sudah kayak di hati, waduh gimana nih sama saya nanti. Tapi hebatnya giliran saya senyum nih. Cuma ditanyain 1 atau 2 pertanyaan, gampang saya jawab langsung gini, oke. Yang lain gak bisa ditolak. Tapi giliran saya dilancarkan. Ngomong lagi kebetulan, ya sudah. Puji Tuhan, hidupku penuh dengan kebetulan, keberuntungan, kemujuran. Tapi asalnya dari Tuhan. Amin. Ya. Kuliah di sana pun juga dipercepat sama Tuhan. Akselerasi harusnya sekian tahun jadi lebih cepat. Lulusnya lebih cepat. Bahkan waktu saya berangkat itu kan persis sebelum Krismon 98. Waktu berangkat belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan bicara sama papa saya, sama Pak Obaja. Beli USD. Beli dolar sebanyak mungkin. Kan gak tahu juga buat apa. Tapi Pak Obaja ngerasa di hati Tuhan bicara kayak gitu dan dia taat. Puji Tuhan saudaraku kalau punya orang tua yang taat sama Tuhan. Taat. Jadi semua yang bisa, yang ada, semua beli dolar semua waktu itu. Nggak taunya setelah itu dolar naik dari 2.000 jadi 15.000, bahkan untuk sesaat sempat 17.000.
Teman-teman saya yang ada di sana langsung kelenger semua. Karena bayar sekolahnya US dollar sama. Tapi kan untuk beli US dollar tadinya 2.000, sekarang katakanlah 16.000. Berarti 8 kali lipat. Tanya saya sama saudara, kalau uang sekolahmu 8 kali lipat sekarang, gimana? Kalau KPR angsuran kreditmu harus bayarnya 8 kali lipat. Kalau kebutuhan bulanan saudara yang Anda keluarin harus 8 kali lipat seketika. Gimana? Makanya banyak mahasiswa Indonesia yang harus pulang. Gak bisa lanjut. Tapi karena Tuhan sudah bicara sama Pak Obaja, saya bisa rileks, santai, kuliah dengan tenang, sampai selesai, pulang ke Indonesia. Waktu saya kemarin persiapan khotbah ini kemarin malam saudaraku ya. Waktu di bagian ini, tiba-tiba saya kepikir. Untuk menghitung, itu uang yang dibeliin itu US dollar itu saya pakai untuk bayar kuliah, untuk uang saya hidup di sana, untuk bolak-balik dari Amerika ke Indonesia, untuk semua pengeluaran saya sudah saya pakai semuanya, terus saya balik Indonesia, ada sisanya. Dulunya nggak kepikir, tapi kemarin malam saya hitung. Sisanya itu kalau saya rupiahkan berapa ya? Waktu itu muncul angka. Terus kemudian awalnya untuk beli US dollar itu butuh berapa ya? Muncul angka. Sudah tahu nggak? Saya lagi sadar kemarin malam. Itu uang setelah saya pakai untuk bayar sekolah selama sekian tahun, untuk kebutuhan hidup, untuk semua pengeluaran saya dan lain sebagainya, komplit semuanya sudah dikurangin ini. Ini tinggal sisanya. Sisanya ini dirupiahin. Masih 3 kali lipat lebih banyak daripada uang awal yang dipakai untuk beli USD itu. Saya tuh lagi sadar, waktu saya renungin lagi tadi di mobil, saya perjalanan ke Soho ini, saya renungin, oh iya ya, berarti kuliahku dulu tuh dibayarin loh sama Tuhan. Itu enggak bayar sendiri. Itu bukan cuma dapat beasiswa murah. Tapi itu dibayarin sama Tuhan. Terus kemudian semua kebutuhan hidup di cover semuanya. Tiket bolak-balik dibayarin juga. Dan sudah sisa semua masih ada kelebihan 3 kali lipat. Makanya saudaraku ya, yang semuanya cuma percaya logika. Ngitungnya pasti 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi baca dong Alkitabmu. 5 tambah 5 roti tambah 2 ikan yang harusnya cukup untuk 1 anak bisa kasih makan 5.000 orang. Ada kelebihan. Tahu nggak saudaraku, ini jenis mujizat yang akan Tuhan kerjakan ya. Bukan cukup untuk 5.000. Tapi ada kelebihan 12 bakul. Saya ada kelebihan lebih dari 3 kali lipat. Mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ada kelebihannya, ada pelipat gandaannya. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang belum ada di dalam sejarah keluarga sebelumnya. Terjadilah dalam hidup saudara. Ini sepanjang hari ini ibadah menarik sekali. Tadi pagi saya mulai ibadah pertama dan luar biasa sekali. Ibadah kedua, waktu kita nyanyi lagu terakhir, berhembuslah Roh Kudus. Tiba-tiba di bagian terakhir, mata saya dalam roh itu diperlihatkan. Kayak ada awan yang gelap terus tembus. Jadi open heaven. Ini di ibadah kedua tadi. Terus kemudian kayak ada hujan. Dan itu saya tahu hujan mujizat yang sangat lebat. Jadi ada orang-orang yang di tengah padang gurun yang kering. Tetapi Tuhan membuat dia basah kuyup oleh hujan yang dari Tuhan asalnya. Saya tahu ini hujannya masih, hujan yang dari Tuhan ini masih tercurah ini. Ini yang saya janji ngomong sama saudara tadi sebelum saya khotbah. Di ibadah ketiga, saya diperlihatkan sesuatu yang berbeda. Di ibadah ini, waktu saya masih berdiri di sebelah situ tadi sebelum naik ke mimbar ini. Sementara kita nyanyi lagu haleluya, haleluya. Tuhan itu ngomong sama saya. Satu kata ini. Berkat yang megah. Berkat yang mewah.
Saya nggak tahu kenapa ya. Maksudnya apa Tuhan? Berkat megah, berkat mewah. Saudara kan tahu kan ya, sama-sama barang yang sama baju yang sama-sama pakaian yang sama atau apapun yang sama. Ketika kita ngomong megah, ketika kita ngomong mewah, itu sudah bicara kelas yang berbeda. Barangnya sama tapi kelasnya berbeda. Saya kok ngerasa akan ada jemaat di ibadah ini yang akan didandani oleh Tuhan dengan berkat yang megah itu, dengan berkat yang mewah itu di dalam hidup saudara. Orang lain akan melihat Anda itu kesayangannya Tuhan, dan dalam hidupmu Tuhan itu enggak hemat-hematan. Tuhan itu enggak sekedar kayak ngasihnya kelas ekonomi. No. Ini berkat yang megah, berkat yang mewah. Engkau yang percaya itu terimalah itu, terjadilah itu dalam hidup saudara.